Ya benar, yang kalian baca itu benar. Ini bagaimana kita memanifestasi dengan menggunakan udut atau rokok. Tetapi kalian jangan salah paham dulu. Apakah kalian itu saya anjurkan untuk merokok? Makanya simak video ini sampai akhir karena kalian akan mendapatkan hikmah dari video ini. Kalian akan mendapatkan ilmu pencerahan dari video ini yang akan menambah keilmuan kalian dan kalian akan mendapatkan sesuatu pandangan positif yang bisa kalian gunakan untuk perjalanan kehidupan kalian. Salam sejahtera para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini. Channel yang memberikan informasi, pencerahan, tutorial, pandangan-pandangan, ilmu-ilmu aneh, pesan semesta. Semua ini untuk mendorong kalian menjadi seorang manifestor. Manifestor yang sukses, berkah, dan handal. Halo pemirsa YouTube semua, jumpa lagi dengan Pepito di channel kita semua Ito Mujige. Channel yang memberikan ilmu-ilmu yang aneh ya. Anehnya itu kenapa sih? Ya karena namanya aja aneh. Setelah itu kemungkinan ya saya mengambil ilmu ini itu dari praktek ya, dari saya itu melakukannya. Karena saya melakukannya dan saya tidak tahu apa itu nama ilmunya, saya itu menggunakan insting saya dan gimana cara saya itu bisa mendapatkan apa yang saya inginkan dengan hanya saya melakukan visualisasi, dengan hanya saya yakin kalau saya itu akan mendapatkannya. Nah, ilmu-ilmu ini itu adalah ilmu sederhana yang saya gunakan pada waktu saya dalam keadaan yang tidak bagus ya, dan mudah-mudahan ilmu ini juga bisa berguna buat kalian. Ilmu sederhana ini bisa kalian lakukan bila kalian tuh mendapatkan keadaan yang tidak mengenakan, keadaan kalian tertekan, depresi, atau keadaan kalian itu punya masalah tetapi sudah tidak ada jalan keluar, kalian bisa gunakan ilmu ini ya. Ilmu ini adalah ilmu keseharian teman-teman sekalian, tidak perlu modal besar. Ilmu ini hanya menggunakan sesuatu pandangan kehidupan, dan apa yang kalian lakukan sehari-hari itu ternyata mempunyai makna bila disatukan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Itu bisa membuat efek yang sangat ajaib, yang sangat out of the box, yang kita itu tidak mengira bahwa kalau kita melakukan ini hasilnya itu bukan itu ya. Kalau matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2, ya itu logikanya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi kalau ilmu sederhana ini yang saya sampaikan kepada kalian itu 1 tambah 1 itu bisa 11 ya. 1 tambah 1 itu bisa 1 bisa 2. Jadi lebih banyak skop ruangnya itu lebih banyak dan lebih luas. Berarti kan itu sesuatu yang di luar logika ya. Itu yang saya dapatkan, itu yang saya terima, yang saya rasakan pada saat saya itu melakukan ilmu-ilmu sederhana ini, tips-tips sederhana ini. Kalau ada yang bertanya, Pepito mendapat dari mana tips-tips ini dan ilmu-ilmu sederhana ini? Saya tuh mendapatkan itu pada saat saya sudah kepepet, saya terdesak, saya tidak tahu harus apa. Ditagih kanan kiri ya, ditagih amanah, saya harus menutupi sesuatu kewajiban, dan saya harus melakukan sesuatu yang saya itu belum siap atau saya tidak memilikinya, tapi saya dituntut. Nah, pada saat itulah tips-tips sederhana ini muncul teman-teman sekalian.
Saya tuh melakukannya, saya itu mendapatkannya pada saat saya itu berhenti berusaha. Jadi pada saat saya itu berhenti melakukan sesuatu aksi untuk melakukan usaha, menutup ini, menutup itu, ya, saya bagaimana saya itu berusaha itu harus mencapai target, itu saya kesampingkan semua. Jadi saya tuh mendapatkan perwujudan dari ilmu-ilmu ini, tips-tips sederhana ini yang saya sampaikan kepada kalian ini pada saat saya itu sudah menyerahkan pasrah semua kepada alam semesta. Saya itu duduk diam dan seperti tiada daya upaya. Jadi benar-benar pasrah, tiada daya upaya. Jadi teman-teman sekalian, saya mau memberikan satu tips di sini. Ini begini, ini judulnya itu kan manifestasi dengan rokok. Iya, memang benar. Karena ini ada hikmah di balik merokok, teman-teman sekalian. Ada yang bilang merokok itu kan negatif, itu bisa mengganggu kesehatan dan lain sebagainya. Iya, memang benar. Kalau kalian itu keseringan merokok, ya, kalau kalian itu menjadi adiktif dengan rokok, ya kemungkinan ada yang terganggu, ya, kesehatan kalian. Tetapi ada juga yang tidak terganggu sampai tua pun dia masih merokok, ya kan? Kalau saya dulu itu perokok, tetapi saya sudah berhenti, tetapi ngopinya masih tetap, ya. Jadi saya tetap ngopi, tetapi saya berhenti rokok. Kenapa saya berhenti ngerokok? Ya, satu dan lain hal, ya teman-teman sekalian, karena pada waktu itu saya sudah seperti tidak membutuhkannya lagi, ya, karena saya sudah mengambil hikmah atau kunci dari merokok, ya. Kalau merokok itu dulu saya itu sehari itu bisa habis sekitar 50.000. Jadi 50.000 itu saya keluarkan satu hari itu untuk rokok. Nah, saya bisa 2 pak rokok, ya. Kadang ada yang pakai filter, kadang ada yang nggak pakai filter. Jadi saya itu merokok itu sudah seperti apa ya, seperti asupan sehari-hari. Saya adiktif dengan rokok, rokok habis, saya pasti akan mencari keluar untuk membeli rokok, ya. Mau itu jam 2 pagi, saya itu akan keluar rumah untuk mencari rokok kalau rokok saya itu sudah habis, ya. Nah, saya itu pada waktu merokok itu menemukan teknik ini, yaitu teknik pelepasan ini, ya teman-teman sekalian, yang saya gabungkan itu dengan teknik manifestasi atau perwujudan keinginan kita. Jadi saya mewujudkan keinginan saya itu dengan tanpa ada daya upaya lagi, tetapi saya itu batin atau memikirkan atau memvisual sambil merokok, teman-teman sekalian, ya. Jadi saya praktekkan, ya, pada waktu saya masih merokok itu saya misalnya itu saya kepepet sesuatu, saya itu harus mencari uang untuk saya membayar pegawai saya atau melanjutkan usaha saya, ya, karena saya itu kan punya usaha mandiri. Nah, itu seperti ini teman-teman sekalian. Jadi saya itu keresahan saya atau kekhawatiran saya, keresahan saya itu saya buang dengan saya itu membayangkan kebahagiaan saya dengan sebatang rokok itu, ya. Jadi ada yang bilang kan rokok itu adalah seperti sahabat, ya. Rokok itu mengerti kita pada saat kita resah, pada saat kita gundah, pada saat kita gelisah. Itu orang itu lari ke rokok, ya. Tetapi itu saya ambil hikmahnya dari situ. Saya pelajari terus pada waktu itu, ya. Pada saat saya menghisap rokok, saya itu membayangkan ketenangan, saya itu membayangkan semua persoalan saya itu selesai, ya. Dalam diri saya, dalam pemikiran saya itu, saya pada waktu saya menghisap rokok itu seperti sudahlah, saya pasrah, mau bagaimanapun apa yang terjadi itu saya pasrah, pokoknya saya bisa ngudut, saya bisa ngudut, ya, saya bisa menghisap rokok ini dengan penuh kenikmatan. Jadi pada saat saya menghisap rokok itu saya lupakan itu, saya hilangkan pikiran-pikiran khawatir saya, sesuatu yang menghimpit saya, yang saya itu memerlukan uang, saya itu memerlukan sesuatu untuk saya
penuhi, saya melupakan target-target pencapaian saya, ya, saya melupakan istilahnya itu, saya itu harus melakukan apa sih untuk saya bisa makin sukses, itu saya lepaskan semua, benar-benar saya lepaskan semua. Saya itu hanya ingin menikmati rokok saya, ya. Jadi setelah saya tarik rokok saya, itu bayangan saya itu, saya merasa itu bahagia, dan semua yang membuat saya khawatir itu serasa itu hilang. Dan pada saat saya buang asapnya lewat mulut saya, itu benar-benar lepas semuanya teman-teman sekalian. Itu benar-benar lenyap aja semua kekhawatiran saya. Akhirnya saya lanjutkan dengan sedotan kedua, saya lanjutkan dengan sedotan ketiga, sedotan keempat, sampai rokok itu habis, ya. Dan saya merasakan ketenangan, saya lepas dari kegelisahan saya lepas dari kekhawatiran saya, dan saya merasa fresh dalam pemikiran saya merasa fresh dalam diri saya merasa tenang, gitu. Saya tidak gundah, saya tidak gemerungsung, saya merasa bahagia. Nah, pada saat saya setelah selesai merokok, biasanya itu ada aja yang entah telepon atau ada yang datang, itu biasanya mengantarkan rezeki atau mengantarkan kabar atau mengantarkan kerjaan, ya, proyek. Ya, proyek, walaupun itu proyeknya kecil-kecil ya teman-teman sekalian, tetapi jumlahnya itu bisa menutupi kewajiban-kewajiban yang saya harus penuhi, itu loh. Dari situ itu kejadian itu tuh berulang-ulang, tetapi saya itu tidak sadar kalau itu setelah saya merokok, ya. Jadi saya itu nggak sadar kalau sehabis saya merokok itu ada aja jalan keluar, teman-teman sekalian, entah dari mana, tetapi bukan dari saya. Benar-benar saya itu nggak ada mikir sama sekali, ya. Nah, setelah jalan keluar itu datang, berita itu datang, baru saya mikir harus apa, next step-nya, harus apa selanjutnya. Itu dengan keadaan saya itu pun bahagia. Saya alhamdulillah akhirnya saya tenang-tenang aja dalam menghadapi semuanya, ya. Karena kalau misalnya saya terhimpit suatu masalah atau keadaan, itu tuh pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi kalau saya dihimpit suatu problem atau dalam perundingan itu tidak ada jalan keluar, saya itu akan duduk diam, saya memasrah sepasrah-pasrahnya, saya tidak mikir, saya ngudut, ya, saya menyalakan rokok saya. Jadi saya melakukan itu sampai akhirnya saya menemukan hikmah dari merokok itu adalah pelepasan, ya. Berarti apakah saya membutuhkan rokok lagi kalau saya sudah mendapatkan hikmahnya? Ya bisa kalau saya itu suka merokok, tapi pada saat itu saya itu ingin berhenti merokok, ya. Saya ingin berhenti merokok karena kenapa? Teman-teman bisa bayangkan sehari itu 50.000, kadang itu saya mengeluarkan untuk rokok itu lebih dari 50.000 teman-teman sekalian. Karena biasanya itu saya itu beli rokok 2 yang pakai filter, yang satunya itu rokok yang nggak pakai filter, yang kretek. Itu loh teman-teman sekalian, yang ada bungkusnya emas. Kalian pasti tahu deh kalau kalian perokok. Jadi bukan rokok yang ringan ya, tetapi saya itu merokok rokok yang berat. Nah, itu saya hentikan karena setiap hari waktu itu saya itu mengeluarkan itu hampir 100.000 setiap hari. Berarti kalau dihitung per bulannya itu 3 juta ya. Itu bisa 3 juta lebih. Karena kalau saya rapat itu saya pasti itu menghabiskan itu lebih dari 2 bungkus rokok, 2 pak rokok itu bisa habis. Apalagi kalau kadang diminta teman-teman, ya sudah, akhirnya saya itu harus beli lagi, ya. Nah, itu menghabiskan uang yang cukup lumayan ya, bisa ada 4 juta sebulan, 3-4 juta sebulan. Nah, pada saat saya merasakan saya itu membutuhkan untuk menabung, dan saya juga peduli akan kesehatan saya itu mulai sedikit demi sedikit berhenti untuk merokok, dan akhirnya saya berhenti merokok. Tetapi kebiasaan saya ngopi
itu tetap teman-teman sekalian. Kadang-kadang sih saya juga kemarin itu sempat merokok lagi, tetapi ya cuman social smoker aja. Jadi saya tidak merokok itu untuk kebutuhan saya sehari-hari. Ya, oke, hikmah dari pelajaran manifestasi dari rokok itu adalah kita pada saat kita menarik nafas dan menghembuskannya itu kita itu seperti bersyukur, kita bersyukur dan kita itu menyerah pasrah kepada alam semesta. Kalau kita itu punya masalah itu kita serahkan, ya. Berarti pada saat saya sudah tidak memakai rokok, ya saya tinggal memakai nafas saya saja. Ya, jadi saya itu melakukan nafas panjang, saya tarik nafas panjang, di mana waktu saya tarik nafas panjang itu, saya itu memasrahkan pasrah kalau semua keinginan saya atau semua masalah-masalah saya itu akan selesai, ya tanpa saya itu harus melakukannya itu dengan usaha yang keras. Saya tidak harus menjadi repot karena saya itu buntu, ya. Saya itu buntu, saya itu sudah tidak bisa melakukan apa-apa dan sudah tidak ada jalan keluar, ya. Akhirnya ya itulah yang saya lakukan. Saya duduk diam, saya pasrah, saya tarik nafas, saya keluarkan nafas. Pada saat saya keluarkan nafas, itu pelepasan, di mana saya itu menyerahkan semuanya. Tuhan, saya sudah tidak mampu, saya sudah memasrahkan permasalahan ini dan pemecahan permasalahan ini kepada alam semesta. Gitu. Saya mengikuti saja. Jadi saya sudah tidak memberikan daya upaya kepada diri saya sudah pasrah, saya sudah melepaskan itu semua. Dan itu berhasil juga teman-teman sekalian. Jadi waktu saya menggunakan rokok dan saya tidak menggunakan rokok itu berhasilnya sama. Jadi waktu itu saya itu membutuhkan uang. Saya membutuhkan uang cepat, ya. Saya membutuhkan uang cepat dan saya itu secara manusiawi itu kan kita itu ada kekhawatiran, ada kegelisahan, akhirnya kita akan melakukan usaha ini, usaha itu, ya. Dengan ketegangan, dengan kegelisahan, dengan stres, sampai akhirnya itu sudah tinggal 3 hari lagi menuju sesuatu yang saya harus penuhi, ya. Jadi saya itu harus mendapatkan sesuatu untuk saya penuhi sesuatu itu, ya. Sesuatu itu saya nggak bisa ceritakan. Pokoknya itu uang, saya membutuhkan uang untuk menutup sesuatu itu. Nah, pada saat sudah tinggal 3 hari lagi teman-teman sekalian, saya itu sudah tidak ada daya upaya, saya duduk saja sudah. Saya duduk dengan saya tidak memakai rokok, sudah lagi, ya. Saya sudah tidak memakai rokok lagi, saya hanya tarik nafas. Dan saya keluarkan. Saya tarik keluar nafas itu mungkin hitungan 9 kali. 7 kali sampai 9 kali, sampai saya itu rileks banget. Jadi kuncinya itu adalah kalian itu memasrahkan diri, kalian itu melepaskan kekhawatiran kalian, dan kalian itu kalau bisa sudah dalam keadaan rileks, ya, rileks dan benar-benar kalian itu bisa tersenyum dalam hati kalian, bilang seperti ini ke Tuhan, Tuhan saya sudah pasrah, saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Terima kasih, cobaan ini pasti akan selesai gitu loh. Jadi saya itu sudah saya nyantai aja, dan ternyata tiba-tiba ada yang telepon di telepon saya menawari pekerjaan yang jumlahnya itu 2 kali lipat lebih dari yang saya harus tutupi, teman-teman sekalian, ya. Dan di hari kedua saya itu dibayar full. Di hari kedua, jadi hari ini itu saya mendapat telepon, besok itu saya itu rapat, saya datang untuk saya menentukan berapa fee saya, yang saya terima apa, dan pekerjaan saya apa nantinya untuk proyek tersebut, dan besoknya saya itu dibayar penuh. Orang-orang heran, karena panitia-panitianya dulu bilang, Pak, dulu itu nggak ada loh yang dibayar cepat Bapak, dan Bapak itu langsung dibayar penuh, itu nggak ada.
rata-rata itu kemarin itu orang-orang banyak komplain karena untuk pembayarannya itu mesti terlambat. Jadi saya itu menjadi seorang talent ya. Jadi untuk talent itu selalu mendapat pembayaran itu terlambat. Tetapi pada waktu itu saya itu langsung mendapatkan pembayaran penuh di hari kedua, dan saya di hari ketiga itu saya bisa menutupi apa yang saya harus tutupi ya, dan saya masih dapat lebih itu untuk pegangan saya, dan pekerjaan yang saya lakukan itu sukses tanpa halangan sedikit pun, lancar jaya. Padahal tahu sendiri ya, kalau acara-acara itu kan pasti ada masalah, tetapi masalah itu benar-benar seperti tidak ada masalah. Jadi saya itu melakukan pekerjaan saya, proyek saya itu selama berapa ya waktu itu, seminggu ya, itu lancar. Itu teman-teman sekalian. Sampai saya itu bukan kebingungan ya, saya itu bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Berarti apa yang harus saya lakukan pada saat saya punya masalah adalah saya memasrahkan kepadamu Tuhan. Bukannya kita itu selalu buat masalah loh teman-teman sekalian ya, kita itu pasti khilaf, kita pasti bikin masalah ya, tetapi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi kalian jangan khawatir, jangan takut, atau jangan resah gelisah kalau kalian itu terkena suatu masalah. Itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, dengan apa? Kalian memasrahkan diri saja. Kalian sudah stop, kalian melakukan usaha, kalian menenangkan diri serileks-rileksnya, kalian lakukan seperti yang saya lakukan ya. Kalau kalian perokok, ya kalian ngerokok aja sudah. Ngudut aja sudah. Gitu loh teman-teman sekalian. Kalian coba lihat apa reaksinya. Kalau kalian bukan perokok, dan saya tidak menganjurkan kalian itu menjadi seorang perokok, kalian itu melakukan teknik nafas itu ya, karena merokok itu kan kalian menghisap rokok itu menarik nafas, setelah itu kalian mengeluarkan asapnya kan membuang nafas, kan seperti itu teman-teman sekalian. Itu yang saya ambil dari hikmah saya memanifestasi dari saya menggunakan rokok ya. Saya akhirnya tidak menggunakan rokok lagi untuk alat, tetapi saya menggunakan nafas saya, dan saya memasrahkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan, saya sudah tidak mampu lagi menyelesaikan masalah ini, saya buntu dan saya terbatas keadaan saya ya, saya duduk diam, saya menikmati nafas saya. Dulu saya menikmati rokok saya, sekarang saya menikmati nafas saya. Jadi itu teman-teman sekalian, kalian bisa coba, kalian bisa praktekkan ilmu yang sangat sederhana ini ya. Semuanya sudah ada dalam diri kalian, hanya kalian tinggal mempraktekannya dan kalian itu membuktikannya. Setelah itu kalian testimoni, bisa di video ini, bisa di video-video terbaru dari channel Itu Mujikai ya teman-teman sekalian. Itu saja. Mudah-mudahan kalian juga bisa menginspirasi orang banyak dengan komentar kalian yang mengandung unsur-unsur positif, karena orang lain yang menonton video ini juga nanti akan melihat komentar-komentar yang dilayangkan oleh kalian ya teman-teman sekalian. Kalau kalian memberikan komentar-komentar positif dan dibaca oleh orang yang sedang mempunyai masalah, sehingga masalahnya itu dia juga bisa selesai, atau kalian komentar itu mengandung doa ya, kalian mengandung doa untuk mendoakan orang yang menonton video ini akan selesai dari masalah-masalahnya ya, itu juga bisa memberikan dampak positif buat yang melihat komentar kalian, dan juga bisa memberikan dampak positif kepada diri kalian yang memberikan komentar ya. Ingat, saya pernah memberikan ulasan, saya pernah memberikan tips, kalau kalian tuh memberi sesuatu yang positif itu kalian akan mendapatkan 2 keuntungan ganda ya. Kalau kalian hanya menerima, kalian hanya mendapatkan 1 keuntungan. Tetapi kalau kalian tuh memberi sesuatu yang positif, entah itu komentar, entah itu kalian sedekah apa saja, itu kalian akan mendapat pengembalian bukan dari yang kalian beri, tetapi dari alam semesta ya. Kalian akan mendapatkan rezeki tak terduga, kalian akan mendapatkan kebahagiaan, kalian akan mendapatkan jalan keluar bila kalian itu kepepet. Jadi itu teman-teman sekalian. Ya itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian tercerahkan, kalian mendapatkan solusi untuk kalian menjalani kehidupan kalian bisa menyelesaikan semua masalah kalian dengan mudah.
dan kalian bisa menginspirasi banyak orang. Sekian dulu, sampai video-video berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, Pepito mengucapkan terima kasih.